Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak kekurangan alasan untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Ada banyak alasan yang mendasari kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Nabi kita SAW adalah manusia yang paling berjasa menyelamatkan kita dari menyembah makhluk, menyembah benda kepada menyembah Tuhan yang sebenarnya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita SAW juga telah berjasa kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju surga dan memberitahukan kepada kita semua jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Sehingga tidak berlebihan ketika di antara syarat pokok iman seorang mukmin adalah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya dan keluarganya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita mendapatkan kenyataan yang sangat pahit, yaitu berupa penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang memprovokasi kaum muslimin dengan mereka menjadikan Nabi kita SAW sebagai manusia yang paling suci, yang paling dihormati oleh seluruh umat Islam menjadi bahan olokan, sebagaimana dilakukan oleh Presiden Prancis yang semua kita mengetahui. Maka wajib bagi setiap muslim muncul kemarahan, melebihi marahnya ketika kedua orang tuanya dihinakan ataupun anaknya dihinakan, karena itulah iman. Maka kita harus ada upaya berjihad membela kehormatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jihad yang paling mujarab di zaman ini adalah dengan jihad memboikot ekonomi negara yang telah melakukan penghinaan kepada Nabi kita SAW. Para ulama juga telah memberikan arahan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal ini. Di antaranya seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Wa min anfa'il jihadi wa a'dhamuhu muqata'atul a'da'i fis sadirati wal waridat." Dan di antara jihad yang paling bermanfaat di zaman ini dan paling besar pengaruhnya adalah memboikot ekonomi musuh, baik ekspor maupun impor mereka. Dan fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga Syekh Albani rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum memboikot ekonomi ataupun produk-produk dari negara Bulgaria ketika itu yang melakukan pembantaian kepada kaum muslimin, maka beliau mengizinkan atau beliau membolehkan untuk melakukan boikot tersebut. Dan memang nyata pengaruhnya, walaupun ini dipandang sepele, tapi ternyata ini pengaruhnya memberikan efek jera kepada orang-orang kafir. Ini sangat besar dan nyata, sehingga orang kafir itu tahu bahwasanya kaum muslimin itu bersatu, kaum muslimin itu punya pengaruh, punya kekuatan, sehingga mereka tidak akan semena-mena untuk menginjak-injak agama kita dan menghina manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita hormati, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini meskipun kita rasakan sebagai sebuah kesedihan, tapi juga bisa menjadi kabar gembira bagi kita bahwasanya tanda suatu negeri itu akan hancur, tanda kehancuran satu kaum, orang-orang kafir yang kaum muslimin adalah ketika mereka menghina Nabi Allah, menghina Rasulullah SAW, sebagaimana yang terjadi kepada kaum-kaum sebelum kita. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, mereka pun telah dihinakan, mereka pun telah diejek-ejek. Maka turunlah siksaan kepada mereka yang mencemooh para rasul tersebut, yang selalu mereka perolok-olokan atau mereka hina-hinakan. Semoga kalimat yang sedikit ini dapat membangkitkan semangat kita dan kecemburuan kita kepada Nabi kita SAW untuk membela beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر
ولتنذر به قوما لدا